kita sambut SS Darmawan dari PT Brahma Bina Bakti Miel Sri Putra Agro Persada Group. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri serta para audien atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darmawan. Di sini saya akan mempresentasikan improvement saya dengan tema menghilangkan kontaminasi fiber pada produk kernel. Saya bekerja di PT Brahma Bina Bakti yang merupakan anak perusahaan dari Triputra Agro Persada Group, di mana bisnis kami bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit. Saya bekerja di bagian produksi, di mana tugas saya adalah menjamin produk saya sesuai dengan kualitas yang dengan customer dengan cost yang efisien. Ini adalah tema saya yang kedua, di mana prestasi yang pernah saya capai adalah mendapat medali emas di ajang TKPN, kemudian mendapat medali 3 star di ajang ATPO yang diadakan di Bali pada tahun ini. Ini adalah alur proses kegiatan pabrik kami. Kami mengolah TBS dari kebun. Setelah melalui berbagai proses akan menghasilkan 2 produk. Ini adalah produk kami yaitu berupa CPO, ini adalah minyak kelapa sawit, dan kernel atau kelapa sawitnya. Hal yang melatar belakangi improvement saya adalah berdasarkan poin yang tertera pada Presiden Message atau One Policy yang menerangkan mengenai customer perspective. Dalam hal ini adalah klaim. Pada bulan November, produk kami kernel mengalami klaim karena ternyata kadar kontaminasi kami di atas standar yang diinginkan customer. Seharusnya 8%, namun aktualnya mencapai 9,12%. Sehingga di sini saya mendapat klaim sebesar 10 juta rupiah. Kemudian saya melakukan pengamatan dan ternyata memang benar pada bulan November dan Desember terjadi penurunan kualitas produk kernel kami, di mana kontaminasi kami mencapai 8,89, sedangkan standarnya hanya 8%. Di sini terdapat gap sebesar 0,89%. Gap ini mengakibatkan adanya potensi terjadinya klaim sebesar 1,2 miliar jika tidak segera ditanggulangi. Untuk itu, di sini saya melakukan stratifikasi permasalahan. Jadi ada 3 hal yang dapat mengontaminasi produk kernel kami. Yang pertama adalah cangkang, yang kedua adalah batu, dan yang ketiga adalah fiber. Di sini saya membandingkan terhadap standar. Yang paling besar adalah kontaminasi pada fiber sebesar 0,85%. Nah, untuk itu saya mengangkat tema ini. Jika tidak segera saya tanggulangi, tentunya berdampak negatif terhadap aspek gizi SME dan terhadap pihak terkait dari karyawan, perusahaan maupun masyarakat sekitar. Harapannya dengan terselesaikannya masalah ini, maka tidak ada lagi klaim dari customer sehingga tingkat kepercayaan customer meningkat dan tidak terjadi lagi loss profit terhadap perusahaan kami. Untuk itu saya menanggulangi dengan cara melihat dulu permasalahannya. Saya melakukan proses trackback pada proses pengolahan kernel dan saya temukan bahwa masalahnya adalah pada CMPN. Ini adalah ilustrasi permasalahannya. Ini adalah buah sawit, Bapak Ibu. Jadi buah sawit itu ada 3 bagian. Daging buahnya ini adalah merupakan fiber dan oil atau minyaknya. Kemudian ada di bagian ke dalam lagi ini adalah sel atau cangkang, dan bagian dalamnya adalah kernel atau kelapa sawitnya. Nah, masalahnya adalah ketika proses pemisahan antara kernel dengan cangkang, di sini ada fiber yang terikut ke dalam proses. Seharusnya fiber ini dihisap menggunakan CMPN ini akan masuk ke dalam boiler sebagai bahan bakar. Namun aktualnya fiber sebagian ke dalam proses pemisahan dan kernel tersebut. Dan fiber ini sampai ke dalam gudang penyetoran kita dan akibatnya menjadi klaim. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Dan tentunya untuk menanggulangi tersebut saya melakukan identifikasi permasalahan pada CMPN. Ada 4 hal yang dapat menyebabkan tidak optimalnya performa CMPN. Yang pertama adalah fiber fan, yang kedua pipa sparating kolom, yang ketiga daya fan dan setelan damper. Dan setelah saya lakukan investigasi, permasalahannya adalah pada poin nomor 3, di mana daya fan ini kurang. Seharusnya daya fan-nya mencapai 25 sampai dengan 30 ampere. Namun aktualnya hanya 20 ampere. Dan ini saya sudah lakukan konfirmasi penyebab dan ternyata memang benar, semakin rendah ampere yang dihasilkan dari fan tersebut, maka kontaminasi fiber semakin tinggi. Nah, target saya adalah akan menghilangkan kontaminasi fiber ini sebesar 100% dari 0,85% menjadi 0. Ini untuk menghindari adanya klaim dari customer. Kemudian di sini saya mencari akar permasalahannya. Ada 2 akar permasalahan. Yang pertama adalah puli elektromotor yang besar. Yang kedua adalah body fan yang lebar. Nah, untuk penanggulangan akar pertama, di sini saya memiliki 3 alternatif solusi. Dan setelah saya bandingkan dari segi cost dan benefit serta dampak terhadap prosesnya, saya memilih alternatif solusi yang pertama, yaitu melakukan modifikasi body CMPN dengan memperpendek jarak antara impeller dengan body. Untuk akar masalah kedua, saya juga memiliki 3 alternatif solusi.
Dan setelah saya bandingkan, saya memilih solusi terbaik yaitu dengan cara memperkecil puli elektromotor untuk memperkuat daya hisap dari fan tersebut. Berikutnya adalah rencana perbaikan yang saya lakukan. Yang tentunya di sini saya mendapat dukungan penuh dari pihak manajemen dan dari departemen lain, departemen engineering dan safety serta logistik. Improvement saya ini terinspirasi dari sistem kerja yang sangat sederhana, yaitu sistem keran air. Jadi ketika kita melihat keran air dengan permukaan yang lebar, maka air akan turun dengan pelan. Tapi ketika permukaannya kecil, itu akan deras turunnya. Nah, itu coba saya aplikasikan ke dalam fan saya, yaitu dengan cara merubah bodi. Untuk penampilan pertama, di sini saya merubah puli untuk memperkuat daya hisap. Puli saya rubah dari 11 inci dan saya lakukan trial dan saya dapatkan bahwa puli yang cocok supaya RPM-nya tinggi adalah dengan puli 9 inci. Dan dengan perbaikan pertama ini, kontaminasi fiber sudah turun 50%. Target saya belum berhasil, kemudian saya melakukan perbaikan yang kedua. Pertama, saya akan menggambar desain. Dalam desain awalnya, di mana terdapat jarak yang antara impeller dengan bodi. Ini adalah impellernya, Pak. Jadi dulu jaraknya dengan bodi ini sangat jauh, sehingga daya hisap dari fan tersebut rendah. Nah, ini saya modifikasi, saya gambar desain yang baru, kemudian saya aplikasi dan lakukan uji coba. Namun pada saat melakukan uji coba ini, saya masih mengalami kegagalan, di mana fan yang saya modifikasi ini putarannya tidak balance, sehingga daya hisap dia masih kurang. Nah, saya lakukan perbaikan kembali, saya coba kembali masih gagal karena putarannya masih rendah. Nah, di sini saya coba rubah puli dari 9 inci tadi menjadi 7 inci dan saya dapatkan bahwa RPM-nya bisa mencapai 2500 RPM sehingga daya hisapnya menjadi lebih kuat. Hasilnya kita lihat ini adalah perbedaannya. Saya terangkan kembali. Jadi ini adalah fan ketika sebelum saya lakukan improvement, ada jarak antara impeller dengan fan. Jadi jaraknya sangat jauh, sehingga putaran dia itu gak kenceng, Pak. Nah, terus saya rubah dengan memperkecil fan, sehingga jaraknya menjadi lebih pendek. Jarak dengan ini, Pak, ya, fan dengan ini ya. Jadi pas dia muter, kalau ini kan jaraknya jauh, jadi daya hisapnya dia kurang. Kalau dengan ini jaraknya pendek, sehingga dia daya hisapnya makin. Kita lihat dari video, Pak, ini adalah kontaminasi fiber. Seperti ini, Pak, produk ini Kenel. Nah, kontaminasi fiber seperti ini, Pak. Seharusnya tidak ada, namun aktualnya masih ada kontaminasi fiber di sini. Dan setelah saya improve, tidak ada lagi kontaminasi fiber, sehingga bisa langsung dilakukan penjualan kepada customer tanpa harus ada kekhawatiran terjadinya ini pada produk Kenel. Dan hasilnya ini adalah tidak ada lagi kontaminasi fiber, dan fan yang saya modifikasi pun masih di bawah standar lossesnya. Kemudian adalah grafik produksi dan penjualan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada lagi kontaminasi fiber. Dan tentunya berdampak positif ya terhadap aspek DSME. Cost saya adalah hanya sebesar 7,2 juta rupiah. Benefit yang bisa saya hasilkan adalah dengan potensi hilangnya klaim sebesar 1, miliar rupiah per tahun. Dan tentunya dampak negatif juga sudah saya tanggulangi. Dan ini adalah verifikasi dari bagian finance. Kemudian berdampak positif dari karyawan sekarang sudah percaya diri dalam melakukan proses penjualan tanpa harus khawatir adanya klaim. Kemudian potensi kerugian dapat dihilangkan sehingga nama baik perusahaan terjaga, tingkat kepercayaan customer meningkat. Kemudian profit perusahaan meningkat sehingga daya belinya juga meningkat dan dapat membeli TPS atau buah sawit dari masyarakat serikat sehingga masyarakat serikat juga pendapatannya lebih meningkat. Dan improvement ini juga telah saya standarisasikan dalam bentuk IK dan telah disosialisasikan kepada user pengguna improvement kami. Dan ini adalah testimoni dari staf marketing mengenai improvement yang saya lakukan. Dalam menghilangkan kontaminasi fiber sangat membantu saya dalam melakukan penjualan Kenel, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi akan terjadinya klaim customer dan penjualan produk Kenel kami menjadi lancar. Terima kasih pada Mohan, bravo. Dan berikut testimoni yang kedua adalah dari pimpinan Departemen Head bagian project. Bina Bakti, PKS kami yang ada di Jambi. Mereka ini adalah leader saat ini untuk 11 mil yang saya pimpin. Artinya
bahwasanya orang yang melakukan tukaran PDCA yang baik ini adalah menjadi next leader para pimpinan di masa depan di perusahaan. Dan sebagai tindak lanjut agar recruitment terus berkembang di tempat saya, di sini saya mengamati proses stagnasi di stasiun Kernel, dan saya dapati bahwa stagnasi terbesar adalah pada mesin hidrosiklon. Hidrosiklon adalah merupakan mesin pemisah antara cangkang dengan kernel. Jadi kalau kita pecah kelapa itu pasti bercampur antara cangkang dengan kernel, dipisahkan dengan menggunakan hidrosiklon, sehingga produk kami juga terhindar dari adanya kontaminasi dari cangkang. Nah, ini rencananya akan tema selanjutnya adalah menurunkan stagnasi oleh hidrosiklon, dan improvement saya mendapat apresiasi positif dari manajemen, di mana diimplementasikan di perusahaan lain di bawah naungan Triputra Agro Persada. Demikian Pak improvement yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semangat pagi. Baik, luar biasa sekali. Mohon tepuk tangannya kepada SS Darmawan dari PT Brahma Bina Bakti Mil dari Triputra Agro Persada Group. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab dengan audiens. Monggo silakan Bapak yang kacamata, monggo silakan sebutkan nama dan instansinya. Pertanyaannya singkat, jelas, padat. Satu aja, nggak pakai selanjutnya ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Saya Heri Ginting dari Samora. Tapi yang mau saya tanyakan Pak, itu Bapak menaikkan RPM, itu pasti ada efek sama motornya gitu. Itu motornya apakah jadi overload, Bapak ganti motor kah, atau Bapak pakai inverter gitu? Itu yang maksudnya. Terima kasih. Oke, memang kalau kekuatan fan ini hubungannya adalah dengan RPM. Jadi untuk motor tidak kita ganti Pak, yang kita ganti hanya puli. Jadi motor itu memiliki kekuatan tertentu sampai dengan titik maksimalnya, sampai dengan RPM-nya. Untuk motor ini kekuatan RPM-nya adalah sampai dengan 2.900, jadi masih di bawah standar. Sedangkan RPM yang saya butuhkan hanya 2.500 maksimal, sehingga tidak ada masalah dengan motoran kami Pak. Cukup jelas Pak? Oke, cukup jelas Bapak. Baik, terima kasih, tepuk tangan lagi untuk jawaban yang diberikan tim penyaji. Satu saja Pak, kita batasin satu aja. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab dengan Dewan Juri yang terhormat. Dipersilakan, silakan. Ini kondisi sebelum Pak. Jadi gini Pak, waktu kondisi lama ini, sebelumnya pariwisata saya kan sudah jalan 10 tahun lebih Pak. Sebelumnya ini terus, cuman ketika di bulan Oktober kita ada peningkatan kapasitas Pak. Jadi dulunya 60 ton menjadi 65 ton. Jadi dia kurang mampu menghisap, makanya dulu tidak ada kontaminasi, tiba-tiba ada kontaminasi gitu. Iya, peningkatan produksi. Ya, ini dilakukan trial Pak, ini kerjasama dengan bagian teknik, bagian departemen teknik untuk mulai pendesainan sampai dengan, kalau idenya dari saya, cuma dari pengembangan tekniknya kita bekerja sama gitu Pak. Hitungnya sampai ketemu yang pas. Iya, ini pasti Pak, ada rumus-rumus tertentu Pak. Ya, jadi kan di sini pipa hisapnya Pak. Kalau dulu kan ini kan jalannya jauh, jadi ini dekat, jadi lebih ruang hampanya lebih kecil sehingga dia lebih ini daya hisapnya. Iya, itu coba speednya. Ya, kapasitas meningkat. Ada peningkatan sebesar 50 ton. Iya, menjadi tidak kuat, cuma tidak 100% terhisap fibernya. Masih ada sebagian fiber yang terikut ke proses selanjutnya gitu. Oh bukan, bukan. Karena kejadian ini terjadi ketika kita ada peningkatan. Jadi di industri sawit ini Pak, bottleneck-nya adalah proses perebusan. Manajemen menambah panjang rebusan sehingga naik 5 ton. Tapi mungkin kurang perencanaan, ini kan sebagian proses di ujung. Iya, iya bukan untuk 65. Jadi kita modif. Iya, ideologi dari saya proses buatnya di kerjasama dengan bagian teknik. Iya, karena saya spesifiknya di bagian proses pengolahan gitu, sistemnya. Kalau desain semua bekerja sama di sama kawan.
tapi di satu tempat. Terima kasih Bu. Ya. Saya ada pertanyaan Pak. Boleh Bu. Sedikit saja.